Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bertemu lagi dengan saya Elsa Marhaini Damayanti, biasa dipanggil Elsa, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Nalutama Surabaya, angkatan 2017 semester 6. Di sini saya mau share information buat kalian tentang virus corona. Penasaran? Tunggu dulu deh. Kayaknya ada yang kurang. Kayaknya harus pakai jas lab. Tunggu dulu ya guys. Saya mau pakai jas lab dulu. Nah guys, saya sudah kembali dengan mengenakan jas lab. Mungkin kalian penasaran, saya kan mahasiswi hukum, tapi kok punya jas lab? Nah, jadi guys, dulu saya itu SMK jurusan farmasi. Kemudian saya kuliah ambil jurusan hukum. Kalau kalian penasaran kenapa saya pindah jurusan, alasan saya pindah jurusan, mungkin di next time saya akan buatkan videonya, insya Allah. Insya Allah. Nah, kenapa saya mengenakan jas lab di video kali ini? Karena ya kebetulan aja saya punya jas lab. Dan di video ini karena saya membahas sesuatu yang penting, yaitu tentang virus corona. Di sini saya akan menjelaskan dalam segi kesehatan. Semua informasi yang saya sampaikan di sini bersumber dari buku kesehatan tentang virus corona yang diterbitkan oleh PD Prokami Kota Depok. Jadi saya mohon buat semuanya yang menonton video ini, mohon disimak video ini sampai habis. Dan mungkin saya akan mencantumkan link buat kalian download buku PDF ini. Atau kalian bisa DM saya dan saya akan memberikan linknya untuk kalian download. Oke, yang pertama, apa itu coronavirus? Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan radang paru-paru. Kenapa coronavirus ini dapat menyebabkan gangguan pernafasan? Karena coronavirus ini disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Gejalanya apa saja jika terkena coronavirus? Gejala klinis yang muncul beragam, mulai dari flu biasa, yaitu batuk, pilek, panas, nyeri otot, nyeri kepala, bahkan sampai komplikasi, yaitu pneumonia atau sepsis. Apakah dengan gejala tersebut sudah pasti orang tersebut terpapar coronavirus? Kita lihat dulu riwayatnya. Seperti yang pertama, melakukan perjalanan ke negara atau daerah yang terpapar coronavirus pada 14 hari sebelum gejala muncul. Mengapa 14 hari? Karena masa inkubasi virus corona ini 14 hari. Tapi kadang ada yang sudah muncul sebelum 14 hari. Yang kedua, melakukan kontak langsung kepada orang yang telah memiliki riwayat pergi ke negara atau daerah yang terpapar coronavirus. Yang ketiga, kalau yang kedua tadi kan kontak dengan orang yang memiliki riwayat perjalanan ke negara atau daerah yang terkonfirmasi coronavirus. Kalau yang ketiga ini kontak langsung dengan orang yang asalnya dari negara atau daerah yang terkonfirmasi coronavirus. Yang keempat, kontak langsung dengan orang yang positif coronavirus. Nah, yang kelima ini bekerja atau mengunjungi fasilitas yang berhubungan dengan orang yang terkena positif coronavirus. Untuk penularannya gimana ya? Penularannya yang pertama melalui percikan seperti batuk, bersin, bahkan berbicara. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk physical distancing. Yang kedua, kontak fisik secara langsung pada pasien yang positif corona. Yang ketiga, menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang terpapar coronavirus. Bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan dengan cara yang benar. Sesuai anjuran WHO ada 6 langkah, yaitu yang pertama, ini kan air. Tangan kalian tepuk seperti ini, usap-usap. Setelah itu, yang kedua adalah punggung tangan ini, kalian usap. Setelah itu, sela-sela jari, seperti ini. Kemudian, kalian mengunci jari kalian, seperti ini. Secara bergantian, tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian putar ibu jari kalian, ibu jari ini. Kemudian
kuku ini kalian di air ini dan sabun kalian bersihkan secara bergantian. Jadi 6 langkah itu tadi cara yang benar sesuai anjuran WHO, atau lebih mudahnya kalian singkat tepung selaci put-put. Yang kedua, gunakan hand sanitizer jika tidak ada sabun dan air. Ingat, hanya ketika tidak ada sabun dan air. Misal seperti kalian lagi di mobil, di angkot, itu kan gak ada wastafel, gak ada sabun dan air. Itu kalian boleh menggunakan hand sanitizer. Kenapa hand sanitizer itu hanya untuk urgent saja, hanya untuk keadaan darurat? Ya kenapa ya, orang-orang tuh lagi marak sekali pakai hand sanitizer, seolah-olah kita tuh butuh banget hand sanitizer, bikin kita panik ya kan. Padahal lebih baik itu kita mencuci tangan dengan sabun dan air, karena jika kita pakai hand sanitizer itu cuma setetes doang, yang ya udah cuma di sini aja, kurang bersih dibandingkan dengan air yang mengalir dan sabun. Terus kalau misalkan kita pakai hand sanitizer-nya banyak supaya kena semua, bersih semua, gimana? Itu juga salah. Jika kalian pakai hand sanitizer-nya banyak, yang ada tangan kalian itu kering, keriput karena kebanyakan alkohol. Karena hand sanitizer itu dipakai untuk penting, karena itu kandungannya antiseptik alkohol. Oleh karena itu, sangat disarankan, sangat dianjurkan untuk mencuci tangan dengan sabun dan air saja. Itu lebih efektif untuk membunuh kuman dan bakteri, karena membersihkannya itu ke seluruh tangan, bahkan sampai ke jari. Pokoknya kalian cuci tangannya sesuai anjuran WHO tadi, yang 6 langkah tadi, yang tepung selaci put-put. Yang ketiga, terapkan etika batuk ketika batuk. Yang pertama, ketika kalian batuk, kalian menggunakan masker supaya tidak menulari sekeliling kalian. Yang kedua, jika tidak ada masker, gunakan tisu atau sapu tangan. Yang ketiga, misal gak ada semua, masker gak ada, sapu tangan gak ada, tisu juga gak ada, jadi kalian gunakanlah lengan kalian yang bagian atas ini, gini. Jangan gunakan telapak tangan kalian, karena telapak tangan ini untuk pejabat atau kalian memegang sesuatu, itu bakal menular kemana-mana virusnya. Yang keempat, melakukan physical distancing. Apa itu physical distancing? Physical distancing adalah menjaga jarak antar manusia dan antar hewan, dan menghindari titik keramaian. Kenapa kita physical distancing? Karena COVID-19 ini sangat cepat penularannya. Bahkan orang yang positif saja tidak selalu menunjukkan gejala, tapi tiba-tiba udah komplikasi. Jadi gejala itu tidak selalu jadi acuan gejala yang timbul. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk physical distancing. Jadi dengan kita physical distancing, kita mengurangi laju penularan agar pasien yang terkena positif corona dapat dengan cepat ditangani hingga sembuh. Physical distancing kan kita jaga jarak. Terus kita harus gimana? Yang pasti kita hashtag di rumah aja. Seperti sekolah atau kuliah, kita di rumah aja dengan penerapan pembelajaran online. Kemudian bagi yang bekerja pun juga dibatasi. Misalkan sehari kerja, sehari libur, atau bahkan ada yang benar-benar kerja di rumah, yaitu hashtag work from home. Bahkan transportasi pun sekarang dibatasi, yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini tips buat kalian yang melakukan hashtag di rumah aja. Yang pertama, menjaga sirkulasi udara. Secara rutin, bukalah jendela rumah kalian. Biarkan sinar matahari itu masuk dan udara di dalam rumah kalian itu berganti. Yang kedua, lakukan olahraga di dalam rumah, seperti yoga, senam, dan lain sebagainya. Yang ketiga, minum air putih secara rutin 8 liter, dan makan makanan yang bergizi yang kaya akan protein, vitamin, mineral, makan seperti sayuran, buah, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu tadi semua adalah penjelasan tentang apa itu corona, bagaimana gejalanya, pencegahannya, dan bagaimana melakukan tips aktivitas di rumah aja. Terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai habis, dan
Pesan yang saya ingin sampaikan di sini adalah kalian jangan takut dengan coronavirus ini. Meskipun coronavirus saat ini sedang booming dan gampang sekali penularannya, tapi dengan kita melakukan tips yang tadi saya sampaikan dan tidak panik, tetap tenang, itu kita sudah melakukan perlawanan terhadap COVID-19. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.